Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Makmuri, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 3, Rombel 2B, tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 21000125164. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMK Negeri 1 Teluk Kuantan, Provinsi Riau, di kelas 11 Teknik Alat Berat dengan materi kajian Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 tentang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajaran studi kasus, diskusi, dan presentasi. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya pada siang hari ini? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Baik, sebelum memulai pelajaran, ya alangkah baiknya kita berdoa untuk memperlancar kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Kepada ketua, dipersilakan untuk memimpin doanya. Ya, dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih kepada ketua yang memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Bapak akan mengabsen Ananda semuanya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih. Alangkah baiknya sebelum pelajaran kita mulai, kita cek terlebih dahulu kerapian kita, kemudian kebersihan kelas. Silakan dicek. Oke, sudah bersih, rapi. Oke, silakan berdiri. Lihat kanan kiri belakang. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Rara dipersilakan untuk memimpinnya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada Rara memimpin lagu Indonesia Raya. Sepertinya kita ngantuk ya. Ada permainan. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Dimulai. Nama saya Fauzan. Nama saya Alfred. Nama saya Nama saya Andra. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Dimulai. Nama saya Nama saya Nama saya Nama saya konsentrasi. Mari konsentrasi. Baik. SMK? Bisa. SMK? Ya. SMK? Luar biasa. Terima kasih. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Bapak tanya pelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat? Oke, Atan? Oke, berpikir kritis. Berpikir kritis ya. Ada yang masih ingat tentang berpikir kritis itu apa? Ya, siapa Rara? Ya, silakan. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara sistematis dan rasional, bukan menerima informasi begitu saja. Oke, baik. Jadi berpikir kritis itu adalah tidak mudah percaya dari informasi yang diberikan oleh orang lain atau teman kita. Kita harus menyaring terlebih dahulu, dicari dulu betul atau tidaknya informasi tersebut. Itu yang dinamakan berpikir kritis. Berpikir menggunakan logika. Oke, belum masuk ke selanjutnya, silakan kamu berpikir ya tentang angkasa. Tentang angkasa atau luar angkasa. Ya, sejenak. Berapa detik, silakan berpikir tentang luar angkasa. Ya, sebelum Bapak tampilkan video, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup? Silakan perhatikan video. Dari paparan yang disampaikan oleh video tadi, ya, menurut Anda semuanya, apa yang kalian lihat? Silakan. Yang pertama, apa yang kalian lihat? Siapa yang bisa? Oke, satelit, betul ya? Satelit. Yang kedua, apa? Bintang. Bumi. Apalagi? Lala, astronot. Apalagi? Bulan. Ada lagi yang lain? Apa? Roket. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Setelah kalian melihat video, apa yang kalian rasakan? Menurut kamu? Kagum. Apa lagi? Takut. Apa lagi? Kagum, takut udah pasti. Kagum. Ya kan? Yang kita tidak pernah terbang ke sana, terbang kita ke angkasa, yang mana kita biasanya hidupnya itu di bumi, tapi ini keluar angkasa. Kemudian takut, kata Rara, takut. Tentu ya, karena ketinggian kita manjat pohon aja yang tingginya seperti itu, kita takut. Apalagi ini ya di luar angkasa, seperti itu. Ada lagi yang lain? Perasaan kamu setelah melihat video tersebut? Ada? Pas? Oke, selanjutnya, teknologi apa sih yang memungkinkan hal ini terjadi?
Siapa yang bisa? Teknologi apa yang digunakan atau yang terjadi di video ini? Menurut Ananda semuanya, silakan. Gas, Pak. Roket. Gas, roket. Roket itu menggunakan apa sebenarnya? Gas. Apa? Teknologi apa? Silakan. Ada? Ya, mesin. Pesawatnya tadi ya kan? Apa namanya? Roket tadi. Ya, dia menggunakan mesin. Mesin semuanya itu pasti sudah menggunakan teknologi tadi. Ya? Ya, paham? Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, mampu membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, yaitu tentang baik dan benarnya. Ya. Yang kedua, menjelaskan arti dan tafsir singkat Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang selanjutnya, menghubungkan kandungan ayat dengan fenomena perkembangan ilmu dan teknologi. Yang selanjutnya, memiliki kesadaran bahwa ilmu dan teknologi adalah karunia dari Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan. Apa itu kemaslahatan? Kebaikan. Ya. Oke, selanjutnya kita membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Siapa yang bisa? Silakan ke depan. Oke, Binta, silakan. Ya. Di situ aja nggak apa-apa. Keras ya, yang keras suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Oke, baik, terima kasih. Yang artinya adalah, dibaca, Allah menegaskan bahwa ya segenap jin tidak akan dapat menghindar dari pertanggungjawaban ya ilahi ya sebagai penolongnya. Oke, berkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Ananda semuanya, kira-kira apa yang berkaitan misalkan di rumah yang berkaitan dengan teknologi itu apa? TV, Pak. Ya, TV. Apalagi kipas angin. Kalau kipas angin fungsinya itu apa? Kaitannya dengan agama Islam? Mendinginkan. Ya, jadi sholat kita menjadi nyaman dan khusyuk. Itu untuk di rumah. Kemudian untuk di sekolah? Kalau di sekolah? Ya, supaya belajarnya itu nyaman. Selanjutnya teknologi apa? Untuk negara. Kalau untuk negara, berarti negara itu cangkupannya sangat luas. Apa itu teknologi? Ya, handphone. Ya, sosial media. Ya, handphone. Oke, disampaikan tadi oleh teman kita, Binta, tadi menyampaikan, membacakan ya Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, ada kata-kata bisultan, ya bisultan. Sultan itu artinya adalah apa? Ya, kekuasaan atau kekuatan penuh, yang mana ini semuanya itu ada pada ya surat Quran Ar-Rahman. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terletak pada Allah kekuatan itu. Bapak akan membagikan LKPD yang berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang kajian Quran Surat Ar-Rahman ya, ayat 33 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu berkaitan tentang ilmuwan ulama Islam ya yang berdasarkan penemuannya kemudian
masihkah relevansi penemuan beliau sampai saat ini? Ya, seperti itu. Oke, akan Bapak bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti ketuanya yang mencatat ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, informasinya yang pertama itu nama muridnya ditulis di situ. Berarti di situ nama kelompok kalian. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Ya, nama kelompoknya saja. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ibnu Sina. Ya, silakan Ibnu Sina. Dia menemukan apa? Beliau menemukan apa Ibnu Sina? Kemudian sampai saat ini penemuan beliau apa masih relevan atau tidak? Apa masih digunakan atau tidak sampai saat ini? Seperti itu ya. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk mengerjakannya. Kemudian untuk kelompok 2 dia mendapatkan ya Al-Idris ya, ulama Islam. Yang kedua adalah Al-Idris. Beliau menemukan apa? Kemudian temuannya itu masih digunakan nggak pada saat sekarang ini? Itu. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 dia mendapat Ibnu Al-Hasim. Al-Haytham. Itu apa yang ditemukan oleh beliau? Kemudian masih relevan nggak sampai saat sekarang ini? Selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4 mendapatkan Al-Kawarisi. Ya, apa yang ditemukan oleh beliau, kemudian silakan dicari masih relevan nggak sampai saat sekarang ini. Ya, 10 menit silakan dikerjakan. Jika kurang paham, silakan untuk bertanya. Dan nanti untuk setiap kelompok mempresentasikan itu 2 orang ya ke depan. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Pas, cukup. Siap? Belum? Udah siap? Udah siap? Oke, silakan untuk mempresentasikan ke depan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu pada minggu ini. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tib yang menjelaskan penyakit menular dan intinya menjaga kebersihan itu. Ini menjadi rujukan utama kedokteran di Eropa selama abad-abad. Pertanyaannya, bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Sina tentang kesehatan tentang dunia modern, khususnya pada pandemi COVID-19? Jawabannya, pemikiran Ibnu Sina masih relevan karena pandemi COVID-19 membuktikan pentingnya menjaga kebersihan, pola hidup sehat, serta pencegahan penularan penyakit prinsip yang digagaskan Ibnu Sina seperti karantina, higienitas, dan pola hidup sehat tetap menjadi pedoman utama dunia medis hingga saat ini. Oke. Diskusi kami, apakah ada pertanyaan? Oke, dari kelompok lain jika ada yang menanggapi? Ada? Sudah bagus? Sudah? Oke, saya simpulkan sedikit ya. Itu tentang Ibnu Sina, yaitu tentang kesehatan. Yang mana sampai saat ini, detik ini, itu masih tetap dipergunakan atau masih dipakai. Contohnya kayak kita di Pekanbaru itu ada namanya Rumah Sakit Ibnu Sina. Ya, kaitannya dengan COVID-19. Dan kemudian dikaitkan dengan agama Islam. Memang dalam Islam itu kebersihan itu wajib karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya, sampai saat ini masih tetap digunakan
penemuan dari Ibnu Sina. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rahmat Fauzan. Topik yang kami bawakan adalah ilmuwan ulama Islam dan penemuan yang masih relevan saat ini. Kasus peta dunia. Kasus singkatnya, Al-Idris membuat peta dunia yang sangat akurat pada masanya, memudahkan navigasi pelaut. Pertanyaan, apa relevansi karya Al-Idris dalam kehidupan modern yang sudah menggunakan GPS dan satelit? Jawaban, karya Al-Idris relevan karena peta dasar navigasi modern, GPS dan satelit merupakan penyempurnaan dari peta manual yang dibuat Al-Idris. Tanpa peta, teknologi navigasi modern tidak akan berkembang. Kontribusinya menunjukkan bahwa ilmu geografi Islam menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi pemetaan dan transportasi global saat ini. Oke, baik. Ada. Jelas diskusi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Pas? Oke, cukup saya simpulkan. Ya, Al-Idris, ya itu dia menemukan GPS ya, peta, atau yang sering kita kenal pada zaman sekarang itu adalah GPS. Kalau kalian tanya alamat rumah biasanya itu Sherlock ya. Ya, coba Sherlock. Ya, kalau zaman sekarang itu juga sudah canggih. Sherlock, kamu pencet itu sudah menunjukkan alamatnya sampai di depan rumah. Ya, sudah sampai di depan rumah. Peta. Kalau zaman dahulu peperangan itu digunakan untuk apa? Zaman dulu perang. Perang kalau tidak mempunyai peta itu akan sangat susah. Bisa nggak ada peta tuh? Tidak. Harus ada petanya. Harus tahu yang ditujunya. Seperti itu. Oke ya, mungkin itu. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Ya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Pak. Topiknya adalah ilmuwan ulama Islam itu dan penemuan yang masih relevan sampai saat ini, yaitu kasus teori cahaya. Kasus singkatnya, Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai bapak optik. Dia menemukan teori cahaya, pembiasan dan prinsip kamera obscura. Pertanyaannya, jelaskan relevansi penemuan Ibnu Al-Haytham dalam kehidupan modern, terutama pada teknologi kamera ponsel dan teleskop. Jawabannya, penemu Ibnu Al-Haytham tentang cahaya menjadi dasar teknologi optik modern. Kamera ponsel menggunakan prinsip cahaya masuk melalui lensa seperti kamera obscura, sementara teleskop memanfaatkan teori pembiasan cahaya untuk membesarkan objek jauh. Ilmu yang dikembangkan Ibnu Al-Haytham masih menjadi landasan dalam bidang fotografi, optik, dan astronomi. Oke, baik, silakan. Baiklah, itu hasil dari diskusi kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ada? Pas? Oke, ya, terima kasih. Ibnu Al-Haytham yaitu menemukan optik ya, optik atau cahaya, yaitu yang berkaitan dengan fotografi ya. Fotografi, optik itu kalau zaman sekarang itu digunakan untuk apa? Optik itu kacamata ya. Ya, kacamata. Ya, betapa masih digunakan dan diperlukan untuk saat sekarang ini orang-orang yang sudah mendapatkan
mohon maaf, matanya sudah rabun jauh atau rabun dekat, sudah minus, dia pasti membutuhkan sekali yaitu kacamata. Ya, dengan kacamata orang tersebut menjadi terbantu. Oke, mungkin itu. Silakan ditutup. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 4 yang ingin membacakan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh William. Pada William dipersilakan. Topik: ilmuwan ulama Islam dan penemuan yang masih relevan sampai saat ini. Kasus konsep algoritma. Kasus singkatnya, Al-Khwarizmi menemukan konsep algoritma yang kini menjadi dasar perkembangan komputer, internet, dan aplikasi digital. Pertanyaan: bagaimana konsep algoritma Al-Khwarizmi berperan dalam teknologi yang digunakan sehari-hari, misalnya media sosial atau aplikasi transportasi online? Jawabannya, algoritma Al-Khwarizmi berperan dalam proses kerja teknologi digital modern. Media sosial menggunakan algoritma untuk menampilkan konten sesuai minat pengguna, sementara aplikasi transportasi online menggunakan algoritma untuk menentukan rute tercepat dan menghitung biaya perjalanan. Tanpa konsep algoritma, perkembangan teknologi digital modern tidak akan tercapai. Itulah hasil diskusi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, ada yang mau bertanya? Ada? Oke, algoritma itu tentang untuk percepatan kereta cepat. Kalau di Jakarta dia sudah menggunakan itu MRT itu ya, kereta cepat. Dia memang biayanya itu sangat mahal ya. Tapi kalau kita sebagai sebagai pengusaha atau sebagai pekerja-pekerja yang memang membutuhkan sekali transportasi tersebut, ya tidak apa-apa ya, seperti itu ya. Ya, sampai saat ini itu masih tetap dipergunakan. Oke, baik, mungkin itu. Silakan. Itulah hasil diskusi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan ke depan semuanya. Mudah-mudahan kita paham semuanya tentang materi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih relevansi yang ditemukan oleh ulama-ulama Islam. Ada? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke ya, tadi sudah dipaparkan semuanya oleh teman-teman kita, seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina itu menemukan apa? Tentang obat ya, kesehatan, tentang penyakit menular kalau nggak salah di situ ya. Penyakit menular. Salah satunya dulu kita pernah berdampak tahun 2020 itu COVID-19. Yaitu berkaitan tentang sebenarnya kita harus menjaga kebersihan seperti mandi, cuci tangan, kemudian apalagi jaga jarak ya. Ya, sampai saat ini itu masih tetap relevan yang ditemukan oleh Ibnu Sina. Bahkan Ibnu Sina sendiri juga dia mendirikan sebuah rumah sakit Islam di Pekanbaru. Kemudian yang lainnya seperti GPS, kemudian tentang transportasi online, kemudian tentang optik, kacamata, dan lain sebagainya, itu masih tetap digunakan oleh kita di zaman modern saat ini. Presentasi kalian, Ananda semuanya tadi di depan, bagaimana kaitannya, hubungannya Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu pengetahuan untuk Islam. Agama Islam ini, kalau di rumah, di sekolah, masyarakat, bernegara, kaitannya apa? Hubungannya?
Kaitannya apa? Teknologi. Kalau di sekolah? Teknologi, Pak. Ya. Teknologi GPS tadi, Pak. Ya. Kita di luar mau nyari masjid atau sekolah. Oke, bagus. Teknologi seperti GPS, berarti handphone itu ya. Ya, itu bisa kita menggunakan GPS tadi. Tidak hanya di sekolah saja, ya, di luar juga bisa. Kemudian kalau di rumah, teknologi apa? Di rumah. Ya, jam tadi ya, jam, baik itu jam tangan, boleh jam dinding. Yang fungsinya adalah untuk ya menentukan waktu. Ya. Selanjutnya kalau untuk negara, masyarakat, ya handphone, ya informasi berita-berita itu kita dapat dari ya, handphone. Kemudian kita dapatkan dari sosial medianya. Oke, dari pelajaran tadi Bapak tanya yaitu tentang apa yang Anda kuasai mengenai materi ini. Dari materi tadi ya, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 tentang iptek tadi. Ya, silakan, apa yang kalian kuasai? Yang dikuasai, yang kamu pahamin. Mengetahui teknologi yang ada di rumah atau sekolah. Oke, kita dapat mengetahui teknologi-teknologi yang bisa kita pergunakan baik itu di rumah, sekolah, bermasyarakat maupun bernegara. Kemudian yang kedua, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Manfaatnya apa? Silakan. Ya, manfaatnya apa setelah mempelajari ini? Oke, silakan Asril. Ya, mempermudahkan kegiatan kita sehari-hari. Misalkan kita menggunakan handphone, kita mau masak itu, mau masak tapi kita tidak tahu resepnya, kita bisa langsung mencarinya di Google menggunakan internet tadi, menggunakan HP kita. Oke? Ya, selanjutnya, apa kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini menurut kamu? Oke, silakan William. Kita sudah mengetahui pentingnya ilmu dan teknologi, Pak. Ya, itu tadi kita sudah mengetahui betapa pentingnya ilmu, ya ilmu dan teknologi pada zaman modern ini. Kita sangat membutuhkannya. Jika kita tidak mempunyai alat, misalkan transportasi seperti Honda, kalau kalian berangkat sekolah itu pasti ketinggalan kalau tidak mempunyai Honda, ya kan? Apalagi tidak mempunyai jam tangan atau jam dinding, kita tidak akan tahu waktu tadi itu. Kemudian HP, handphone, kita mempergunakan handphone itu dengan bijak. Ya, dengan bijak dipergunakanlah teknologi yang berupa handphone tadi itu dengan sebaik-baiknya, yang untuk kegiatan-kegiatan positif. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, Bapak akan menyampaikan materi berikutnya. Itu materi berikutnya tentang cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman itu berkaitan dengan apa? Yang pertama yaitu menepati janji. Yang kedua ada mensyukuri nikmat. Selanjutnya yaitu menjaga lisan. Selanjutnya ada menjaga aib. Baik Anda semuanya, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Kepada ketua silakan untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan membaca hamdalah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.